Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, kapanpun teman-teman melihat video ini. Yang penting, salam sehat semuanya ya. Sejarah sistem informasi. Tinjauan mengenai sejarah sistem informasi mencakup peninjauan kembali pada bagaimana peranti keras telah mengalami evolusi dan bagaimana penerapannya dari waktu ke waktu. Dalam kurun waktu setengah abad, sejak komputer digital untuk tujuan umum pertama kali dipasang di sebuah organisasi bisnis, peranti keras telah mengalami berlipat-lipat kali kenaikan kecepatan dan kapasitas yang juga disertai dengan pengurangan ukuran secara dramatis. Dalam waktu yang sama, aplikasi komputer juga telah mengalami evolusi dari yang sebelumnya digunakan untuk mengolah transaksi akuntansi secara sederhana menjadi sistem yang dirancang untuk mendukung manajer dan para pemecah masalah lainnya. Evolusi peranti keras komputer. Tahukah teman-teman, komputer yang kita kenal sekarang dapat dilacak kembali ke sebuah mesin yang disebut Electronic Numerical Integrator and Calculator, ENIAC, yang dikembangkan pada tahun 1946 oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert, dua orang insinyur di University of Pennsylvania. ENIAC adalah pendahulu dari UNIVAC 1, Remington Rand, yang merupakan komputer otomatis universal yang pertama kali dipasarkan secara luas. UNIVAC 1 yang pertama dipasang di sebuah organisasi pemerintah, Biro Sensus AS, pada tahun 1951. 3 tahun kemudian, jenis mesin yang sama dipasang untuk pertama kalinya di sebuah organisasi bisnis, General Electric. Mesin ini mampu melakukan kurang dari 2000 kalkulasi per detik, suatu jumlah yang luar biasa lambatnya jika dibandingkan dengan 2 miliar atau lebih instruksi per detik yang umum untuk komputer mikro terkecil dan termurah yang ada saat ini. Komputer-komputer terdahulu yang disebut mainframe memfokuskan pada satu tugas, yaitu tugas tunggal yang diminta oleh seorang pengguna. Istilah mainframe masih digunakan hingga saat ini, namun kini dipergunakan untuk menggambarkan komputer-komputer besar yang letaknya tersentralisasi yang biasanya ditemukan di organisasi-organisasi besar. Meskipun IBM bukan merupakan pembuat komputer yang pertama, IBM tidak membutuhkan waktu lama sebelum menjadi yang terdepan di dalam industri ini. Pada akhir tahun 1950-an, IBM telah memiliki lini produk penuh. Dan di pertengahan tahun 1960-an, perusahaan ini merevolusikan industri komputer dengan memperkenalkan lini komputer IBM System 360. Komputer-komputer ini adalah komputer pertama yang secara sekaligus melakukan berbagai tugas yang diminta oleh beberapa orang pengguna. Meskipun prosesor sebuah komputer biasanya melakukan tugas satu persatu, istilah multitasking mengacu pada fakta bahwa lebih dari satu orang pengguna akan terlihat bekerja menggunakan komputer dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dimungkinkan karena komputer mengolah bagian-bagian dari setiap aplikasi pengguna, dan beberapa bagian dapat tersebar di satu atau lebih aplikasi lain. Sebelum sistem 360, satu pengguna akan memulai, memproses, dan menyelesaikan satu keseluruhan aplikasi sebelum pengguna lain dapat mengakses sumber daya komputer yang lainnya. Sistem seperti sistem 360 sangat mahal harganya jika dilihat menurut standar saat ini dan hanya dapat dibeli oleh organisasi-organisasi besar. Terima kasih teman-teman, selamat belajar.